ini nanti selanjutnya nih, kalian ini pengennya jadi apa? Jadi dokter kah memang? Ataukah itu tadi dosen? Soalnya ada teman aku itu jurusan lulusannya dia kedokteran, terus akhirnya dia sama aku di radio, tapi dia emang pengennya nggak mau jadi dokter yang praktek. Itu namanya apa tuh? Kalau dokter yang praktek, dia nggak mau jadi dokter yang praktek katanya. Non klinis gitu ya. Nah terus kamu mau apa? Aku mau dosen gitu. Jadi akhirnya abis dari situ dia S2. Jurusannya itu sih kayak pendidikan gitu. Itu ya yang tadi kamu ceritain ya, memang ada ya kayak gitu ya. Nah kalau kalian pengennya jadi yang seperti apa tuh? Pengennya jadi seperti apa ya? Langsung ke spesialis atau gimana gitu? Masa ada pandangan kayaknya spesialis ini deh gitu? Entah kenapa kayak sekarang ini dengan era globalisasi ya. Kayaknya kita lebih ke finansial, jadi lebih tertarik ke entrepreneur dulu sih setelah itu. Ya. Kita realistis aja. Langsung balik modal gitu ya. Oke lah, jadi dokter juga jadi entrepreneur. Kalau Yuni? Kalau awalnya kepikirannya spesialis sih. Oh, spesialis. Tapi makin kesini kepikirannya sama kayak Fanny. Iya ya, ada ya masa sih nggak balik modal gitu ya. Yang sekiranya cepet nih gitu ya. Sebenarnya itu juga buat modal kita sekolah lagi sih kan. Jadi kalian juga gitu. Ya mau sekolah lagi ya. Itu kalau spesialis itu maksudnya kalau dari setelah lulus kedokteran, terus kita mau langsung ke spesialis itu bisa nggak sih? Atau harus kayak S2 dulu atau gimana sih? Bisa Kak, bisa banget. Oh langsung ke spesialis bisa. Tapi ada persyaratan yang memang harus dilengkapin. Misalkan butuh rekomendasi atau apa, itu harus udah siap juga. Karena persaingan untuk spesialis juga sangat ketat, lebih ketat daripada FK itu sendiri. Jadi kayak bisa diambil kayak cuman satu angkatan itu nggak sampai 20 itu nggak. Satu angkatan nggak sampai 20 untuk masuk spesialis. Iya, setahu saya kayak gitu. Tiap tahunnya. Betul. Berarti kalau dokter spesialis ya memang udah chosen. Udah terpilih banget sih. Udah terpilih banget gitu ya. Kalau Ii mau jadi apa? Jadi dokter. Cuma kepikiran sih pengen jadi spesialis gitu. Cuman ya itu dulu, ngumpulin uang dulu sih kayaknya. Sama kayak temen-temen. Tetap ya balik modal dulu intinya mah gitu ya. Oke. Kalau spesialis masih belum kepikiran kepengennya apa gitu. Sebenarnya kalau buat spesialis ada sih pikiran, cuman ya nggak tahu karena susah juga sih masuk situ. Ini susah karena kita pengen spesialisnya atau karena pilihan dari spesialisnya yang justru malahan lebih susah? Misalkan kalau THT ini susah nih, terus kalau misalkan anak ini susah banget justru ya karena tadi mayor ya. Terus kalau misalkan saraf ini mungkin gampang soalnya jarang, atau ortopedi ini jarang. Misal itu gimana tuh? Sebenarnya susah dari semuanya sih Kak, dari masuknya susah, jalannya susah. Makanya kayak sebelum masuk itu kita harus siap-siap mental sama fisik sih lebih tepatnya. Jadi persiapannya itu butuh waktu sih, sama finansial juga. Oh ya, makanya kalian ngumpulin dulu ya. Yang sekiranya usaha yang cepet gitulah puter modalnya gitu ya. Bener banget. Ya jangan cuma ngandalin jaga lilin gitu. Enggak lah, enggak ada ya. Ini bercanda, itu mesa aja ya. Biar agak santai. Ini Yuni kayaknya lebih tegang ya. Lebih tegang atau santai? Oh iya. Kamu sih nggak stok mie. Coba stok mie. Enggak, itu nggak bagus juga kan ya kalau misalkan kebanyakan. Jangan tiap hari ya guys. Oh, jangan tiap hari ya. Kalau kepepet. Kalau butuh buru-buru kayak hari ini. Tapi kan kalian juga nggak sarapan. Iya juga. Iya juga. Ya kan nggak sarapan. Oke, kalau tadi pengennya jadi dokter spesialis gitu ya, tapi pengen jadi pengusaha juga gitu ya. Lebih ke sosial juga mungkin ya, karena kan kalian pengennya ya benar-benar bermanfaat. Kalau dari angkatan kalian nih udah ada yang jadi dokter belum sih? Atau di atasnya kalian setahun 2 tahun gitu? Barusan kemarin. Sumpah dokternya kemarin. Sumpah dari angkatan kita. Oh dari angkatan kalian. Oh itu yang bikin beda apa emangnya?
dari proses masuk koasnya mereka batch-nya lebih awal sih Kak. Oh, jadi karena itu. Betul. Ya, terus kalau untuk prakteknya dia juga lebih dulu gitu ya. Iya, betul. Oh, itu gimana tuh perasaan kalian tuh? Termotivasi kah pengen cepet-cepet juga atau gimana? Lebih kepengen sih. Jadi kalau ngeliat udah Sumpah Dokter itu kan ya terharu ya Kak ya. Jadi kayak seneng juga lihat teman-teman udah pada lulus gitu. Kita juga hanya kepengen gitu. Cuman ya sedih lihat kita sendiri ya. Oh, kita masih gini-gini aja gitu. Oh, ya ada perasaan kayak gitu ya. Oh, kalau melihat kesuksesannya teman-teman gitu atau kakak tingkat gitu yang dulunya mungkin pernah bareng kan mungkin dari organisasi kan pernah ketemu juga gitu, sharing-sharingnya gitu. Apa sih yang kalian dapat dari teman-teman yang udah lulus duluan, udah jadi dokter duluan gitu? Lebih ke feeling kayak gimana ya Kak, kok bisa ya, ternyata kita bisa melewatin ini semua gitu loh. Dengan ngelihat mereka itu kayak everything that we have been through is worth to pay it off gitu loh, kayak akhirnya kayak gitu aja sih. Terus kalau aku sih ngerasa setelah lulus pun kayak ada beban secara moral juga sih Kak. Jadi meskipun kita kayak oke, bahagia segala macam, tapi dipikirin lagi jadi kayak oke, sekarang kita emang bener jadi dokter nih. Jadi beban itu tadi mulai kerasa kayak oke, kita harus benar-benar serius dalam menjalani kayak profesi ini gitu. Terus kayak mungkin gimana sih ke depannya itu mulai harus ditata. Kalau misalnya dari jurusan lain kan mereka cuma 3 tahun 4 tahun udah selesai dan mereka udah jauh dari kita sebenarnya ya. Kalau misalnya kita nggak prepare, takutnya ya itu tadi semakinlah jauh. Itu dia. Jadi kalian maksudnya kayak ada rasa nanti kalau gue jadi dokter nih, wah kayak ada tambah beban tersendiri gitu ya? Betul. Oh, iya. Beban moral sih. Beban bener. moral. Itu berarti kalau udah ngejalanin yang 6 tahun Sumpah Dokter, berarti itu memang di depan namanya udah ada DR-nya gitu ya? Iya. Bukan hanya sekedar di belakangnya esket gitu ya? Soalnya kan saya nggak tahu ya. Kalau yang 3,5 tahun 4 tahun itu ya baru esket gitu. Terus baru di depannya kalau udah 6 tahun udah semuanya udah Sumpah Dokter lah istilahnya, itu udah jadi DR gitu ya. Tinggal kita aja nih cari-carinya mau ke puskesmas mau ke rumah sakit gitu ya. Mau praktek sendiri bisa. Oh iya, praktek sendiri gitu ya. Makanya cari yang mau modalin buat praktek sendiri. Iya, oke. Ada nggak nih tips nih buat sahabat Aliyah yang menonton gitu ya, supaya tetap kuat atas pilihannya, karena ini kan pilihannya kalian sendiri gitu ya. Oke, satu-satu. Oke, kalau dari aku sendiri, kalian jangan lose yourself. Dan kalau misalnya kalian punya hobi, ya kalian pastikan hobi itu juga terlaksana ketika kalian itu berada di suatu perjalanan jadi koas, kemudian prekliniknya, apapun itu kondisi kalian tetap lakukan hobi itu supaya kalian itu nggak jadi burn out. Terus jangan lupa untuk selalu punya teman yang bisa diajak sharing. Jangan ngerasa kayak oke, aku anaknya introvert banget, aku nggak mau bersosialisasi, itu salah besar. Karena di kedokteran kita nggak bisa, sulit banget untuk kita cuman berdiri sendiri gitu. Kita perlu orang lain ketika kita ngerasa kita down atau apa, dengan melihat orang lain dengan senyum atau mereka ceria, kita tuh jadi ikut bahagia gitu ngelihat mereka senang. Terus kalau misalkan kalian suka baca buku, aku pengen rekomen satu buku dari psikiatris Korea yang terkenal. Itu judul bukunya How to Respect Yourself. Jadi di buku itu kayak dijelasin bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa menghargai diri kita sendiri atas semua pencapaian kita. Jangan terus membandingkan diri dengan orang lain, supaya kita bisa merasa kayak kita tahu kelemahan kita di sini, kita tahu kelebihan kita di sini, kita tahu kapan berhenti, kita tahu kapan harus memulai. Seperti itu sih. Masya Allah, keren ya. Keren banget. Ini kayaknya tipsnya udah lengkap dari Feni. Jadi idem aja gitu. Ikut aja. Oh, iya juga ikut. Kalau dari saya sih yang penting ingat orang tua ya. Jadi kalau misalkan kita itu udah capek, udah kayak ngerasa down, kayaknya nggak bisa deh ini, kita ingat orang tua. Gimana orang tua itu cari uang, doa, semuanya dari orang tua itu buat kita gitu loh. Jadi kita ingat itu semua. Dengan itu insya Allah jadi semangat lagi, jadi bangkit lagi, jadi kita purukan itu kayak gitu sih. Oke, tetap ya, emang kalau tanpa doa orang tua kan kita juga bukan apa-apa gitu. Kita nggak bisa jadi siapa-siapa juga gitu. Oke. Sukses ya untuk kalian ya. Sukses. Sampai sini ujian.
Semoga dilancarkan, ya kan? Oke, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.